Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamdi Masitono. Ingin mempresentasikan tentang pelaksanaan sistem ekor pada Pengadilan Tata Usaha Negara. NIM saya 811141960. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini tidak terlepas daripada perkembangan zaman global. Fenomena era revolusi industri 4.0 yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga, telah menjadikan teknologi sebagai kebutuhan bagi kehidupan manusia pada umumnya, dan hampir tidak ada aspek kehidupan modern yang bisa dipisahkan dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Mengingat hal tersebut, kemajuan teknologi informasi yang terjadi di Indonesia akan memiliki dampak juga kepada manusia, masyarakat maupun negara, karena fenomena tersebut memiliki konsep penerapan yang dilakukan menggunakan teknologi, baik memerlukan tenaga kerja manusia dalam pengaplikasiannya ataupun sebaliknya, tidak memerlukan tenaga kerja manusia. Seiring perkembangan hukum proses persidangan dapat dilakukan dengan menempatkan para pihak di tempat yang berbeda. Hal tersebut dikenal dengan persidangan elektronik atau e-court, di mana para pihak berada di ruang sidang berbeda tetapi terhubung satu sama lain dengan teknologi informasi atau disebut teleconference. Hal tersebut tentu berpengaruh pada peradilan tata negara. Salah satu upaya lembaga peradilan untuk menopang kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0 ialah dengan menerbitkan kebijakan berupa Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di peradilan secara elektronik. Di dalam peraturan tersebut mengatur setidaknya 4 elemen utama, yakni pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik, pendaftaran dan pembayaran perkara secara elektronik. Yang ketiga, panggilan elektronik. Yang keempat, persidangan elektronik. Pelaksanaan sistem ekor di peradilan merupakan upaya pengimplementasian atas regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diperlakukan untuk tata usaha negara. Sehingga secara substansial peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi peraturan Mahkamah Agung nomor 1 nomor 2019 memberikan kewenangan pada juru atau sita pengganti di pengadilan untuk menyampaikan relaas panggilan atau pemberitahuan secara online. Hasil pembahasan. Pertama, ada petun. Seiring perkembangan teknologi dan gencar revolusi di industri memaksa kita untuk bergeser ke era digitalisasi. Pun hanyalah dalam bidang peradilan. Upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan perkara di badan peradilan umum mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak tahun 1986. Mahkamah Agung mulai menggunakan sistem DBAS 4 untuk mencatat registrasi upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata serta membuat rekaas pemberitahuan adanya upaya hukum dengan format advice blad. Pada tahun 1996, Mahkamah Agung mengembangkan teknologi informasi untuk layanan informasi perkara yang dikenal dengan Akses 121. Pada awal mula Akses 121 didesain terhubung dengan mesin menjawab otomatis Interactive Voice Recognition atau IVR. Namun dalam implementasinya Akses 121 hanyalah nomor telepon yang terhubung kepada operator yang duduk di meja lobi Mahkamah Agung. Operator tersebut memberikan informasi seputar nomor perkara, majelis hakim, dan klasifikasi perkara yang bersumber pada data yang diinput oleh operator pada setiap
Direktorat Perkara. Pada tahun 2001, Mahkamah Agung membangun Sistem Informasi Mahkamah Agung RI atau SIMARI dengan salah satu varian aplikasinya adalah Sistem Dokumentasi Informasi Perkara atau disebut juga Sistem Informasi Administrasi Perkara atau SIAP. Dalam aplikasi rintisan SIMARI ini, layanan informasi perkara akses 121 diganti dengan 14133 yang terkoneksi dengan IVR. Sistem informasi perkara pada periode ini mulai berbasis website yang diakses di alamat http www.mari.go.id. Setelah satu atap sistem peradilan Indonesia pada tahun 2004, Mahkamah Agung melakukan redesign sistem informasi administrasi perkara atau SIAP yang telah dikembangkan dengan rintisan SIMARI. Aplikasi SIAP baru ini dirancang terintegrasi dengan pengadilan tingkat pertama dan banding. SIAP ini juga terkoneksi dengan portal website Mahkamah Agung yang baru dengan fasilitas IVR di nomor 021384999 dan layanan SMS di nomor 085681119999. Tahun 2014, Mahkamah Agung membuat kebajikan untuk menyertakan dokumen elektronik bagi setiap permohonan kasasi di peninjauan kembali melalui SEMA nomor 14 tahun 2014. Sebagai bentuk kesinambungan adanya SEMA 14 tahun 2014, Mahkamah Agung kembali menyempurnakan aplikasi direktori putusan guna mendukung kebijaksanaan sistem baca berkas sertak yang diterapkan sejak tahun 2013 oleh keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 19 KMA SK V11 2013. Konsekuensi penerapan sistem membaca berkas serentak adalah pengadaan berkas bundel B sesuai jumlah hakim anggota. Apabila proses pengadaan dilakukan secara hard copy, maka akan menjadi serius. Mahkamah Agung Indonesia sendiri menargetkan seluruh peradilan di Indonesia untuk segera mengimplementasikan sistem peradilan elektronik atau e-court. Sebagai percontohan, Mahkamah Agung RI menunjuk 32 pengadilan umum, agama, dan TUN untuk melaksanakan uji coba implementasi e-court. Hingga pada tahun 2019, Mahkamah Agung meluncurkan sistem e-court, aplikasi e-court. E-court adalah sebuah instrumen di Badan Peradilan Umum untuk bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan. Selanjutnya ada SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan nomor perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui e-court dan SIPP. Aplikasi SIPP memungkinkan pencarian arsip berkas secara elektronik. Terdapat menu utama yang ditampilkan aplikasi SIPP PTUN. Menu-menu yang ditampilkan di halaman utama SIPP meliputi menu beranda, perkara, jadwal sidang, dan laporan. Adapun ruang lingkup aplikasi e-court. Adapun aplikasi lingkup e-court yaitu yang pertama adalah pendaftaran perkara online atau e-filing. Pendaftaran perkara online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara perdata gugatan, permohonan UUAP, dan gugatan keberatan. Yang kedua ada pembayaran panjar biaya online. Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM dan digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan konfigurasi oleh pengadilan dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh ketua pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau SKUM. Penggunaan terdaftar setelah mendapatkan taksiran panjar atau SKUM akan mendapatkan nomor pembayaran atau virtual account sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. Yang ketiga ada pemanggilan elektronik atau e-summons. Sesuai dengan Perma nomor 3 tahun 2018 bahwa pemanggilan dan pendaftaran dilakukan dengan menggunakan e-court, maka panggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar untuk pihak tergugat akan pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak. Jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa. Yang keempat ada persidangan elektronik atau e-litigasi. Aplikasi e-court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik
yang dapat diakses melalui pengadilan dan para pihak. Ya Allah. Dampak langsung penerapan ekor dapat ditinjau dari hasil survei keputusan publik yang dilakukan lembaga penelitian, pendidikan dan penerapan ekonomi dan sosial atau LP3ES dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung terhadap lembaga pengadilan di 60 satuan kerja lembaga pengadilan dan 20 provinsi di Indonesia. Hasil survei yang dilakukan 21 Januari sampai 15 Februari 2019 menunjukkan bahwa secara keseluruhan indeks kepuasan publik terhadap lembaga pengadilan sebesar 76% berada pada kategori baik. Hasil studi kepuasan publik sekarang ini mengalami peningkatan sebesar 6,7 poin dalam kurun waktu 5 tahun 2014 sampai 2015. Adapun kendala penerapan yang ada di sistem ekor ini terdapat beberapa jenis kendala yang ditemui dalam rangka memodernisasi sistem peradilan konvensional menjadi sistem pengadilan elektronik di lingkungan peradilan tata usaha negara. Permasalahan pertama terjadi pada ruang lingkup hukum acara peradilan elektronik mengenai prosedur penanganan perkara terbagi jadi dua, yakni mengenai hukum acara dan administrasi perkara. Perbedaan antara hukum acara dan administrasi perkara ini menjadi penting dalam pengaturan mengenai peradilan elektronik atau e-court. Salah satu cara membedakannya adalah dengan mengategorikan menjadi hukum substantif dan hukum acara. Kesimpulannya, Mahkamah Agung kini telah meluncurkan aplikasi e-court. E-court adalah sebagai instrumen di Badan Peradilan Umum sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran, banjar biaya dan secara elektronik, pembayaran banjar biaya secara online, pemanggilan secara online, persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan. Juga terdapat juga sistem informasi penusunan perkara atau SIP yang merupakan aplikasi manajemen aplikasi perkara di pengadilan, sehingga akan otomatis mendapatkan nomor perkara dan melalui SIP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara yang berhasil melalui e-court dan SIPP. Namun ditemui suatu kendala yang dapat diketahui bahwa pengaturan hukum acara tidak boleh diatur dengan persidangan lain selain undang-undang. Peraturan Mahkamah Agung dapat memuat ketentuan yang mengandung sifat hukum acara apabila ada atribusi atau delegasi dari undang-undang atau delegasi dari undang-undang atau dibentuk berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung guna mengisi kekosongan hukum yang ada. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.